Hebat nggak? Negara Islam terbesar di dunia, ulamanya dibully, ustadznya diawasi. Pernah ada penjagaan gereja, pengawasan pendeta? Tidak. Yang diawasi apa Pak? Ustadz dan ulama. 350 tahun Pulau Jawa dijajah Belanda. Ribuan bahkan jutaan anak muslim meninggal. Para ulama, kiai dan ustadz mempertahankan Republik Indonesia dengan bahasa la ilaha illallah Allahu Akbar, mempertahankan Republik ini. Begitu kita merdeka dikuasai orang-orang asing dari Tiongkok, teman-temannya Ahok. Betul? Akibat apa? 3 kelemahan umat Islam saya mati. 1, lemah dalam keilmuan. 2, lemah dalam kepemimpinan. 3, lemah dalam ketauladanan. Ada ustadz teriak hidup sederhana, mobilnya 5, nggak nyambung. Sepakat? Saya ulangi, kok diam? Ulah cicing wae atau di dia. Ada ustadz teriak hidup sederhana, mobil mewahnya 5, nggak nyambung. Betul? Jadi tidak ada keteladanan dari apa yang dia ucapkan. Makanya mobil saya itu depan saya. Ibu lihat Innova putih, saya nggak mau beli Alphard. Pertama, pajaknya tinggi. Kedua, BBM-nya mahal. Yang ketiga, saya mau uangnya dari mana? Betul? Subhanallah. Allah tekan di sana. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu faghaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka. Terima Jakarta dan Indonesia. Salah satu Allah murka di Indonesia adalah apa, Bu? Kasus pemurtatan nomor 1 tertinggi di dunia. Awal merdeka kita 90% muslim, sekarang tinggal 85% muslim. Allahu Akbar. Anak-anak muda kita digiring ke kafe, kapan mereka ke masjid? Remaja kita berjam-jam di futsal, kapan mereka mengenal Quran? Orang tua jam 2 sampai jam 4 nonton Piala Dunia, kapan sholat tahajud? Ibu-ibu nonton tukang bubur naik haji, kapan sholat isyanya? Anak-anak kecil kita nonton sinetron apa? Ganteng-ganteng serigala. Subhanallah. Hancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Quran, dekatkan ke WA. Jujur hari ini, berapa kali anak ibu buka WA sehari? Berapa kali buka Quran sehari? Berapa kali bunda baca SMS sehari? Berapa kali sanggup baca Quran sehari? Subhanallah walillahilham. Allah biarkan negeri ini karena kita tidak kembali ke Quran. Kenapa sampai seburuk ini Indonesia? Jawabnya sederhana. Saya sering dialog dengan pastor dan pendeta. Bulan lalu atas izin Allah 2 penginjil masuk Islam. Setelah dialog saya 2 minggu, 2 jam. Bapak mungkin bisa temukan saya di YouTube atau di TV One, Dalam Makna dan Peristiwa, atau di TVRI. Saya tadi jalan Pak cari alamat. Begitu saya buka jendela, mohon maaf, Trans Bandung di mana? Dilihatin wajah saya. Pak Ustadz ya katanya. Kok kenal di YouTube katanya, Masya Allah. Jadi orang terkenal sebenarnya nggak enak Pak. Jadi saya diawasi terus sama umat. Sampai saya di Pekanbaru, begitu jalan Pak Munzir ya, tahu di mana? YouTube. Allahu Akbar. Mendarat saya di bandara Sultan Burdun Shah. Begitu saya check in di hotel, Assalamualaikum. Kok tahu Pak? Jamaah Bapak di Jakarta. Terbang saya Makassar, baru check in dari jauh, Assalamualaikum Pak Munzir. Ternyata jadi orang terkenal nggak enak Pak. Sementara saya hobi makan bakso di pinggiran. Begitu saya ketemu, belum saya bayar sudah dibayar orang. Nggak enak Pak. Nggak enak, jarang, maunya sering gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Bunda ya, dari mana akarnya sebenarnya Bunda? Kita buka Al-Quran. Ustadz bisa nggak sini Ustadz? Ustadz bacakan terjemahannya aja nanti. Antum aja berterjemahan, antum coba. Bisa, nanti terjemahan aja langsung. Kita buka Al-Quran surat 2 120. Akarnya di sini sebenarnya. Kita bongkar akar hari ini. Selama ini yang kita angkat daun, akar tidak dicabut, akhirnya akarnya kemana-mana, daunnya layu, akar masih hidup. Buka Al-Quran surat 2 120. Kenapa kita dihancurkan? Surat 2 120. Bayangkan masjid sebesar ini, spidolnya cuma 1. Kasihan ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Subhanallah. Hati-hati loh, ini Al-Quran. Surat 2 ayat 120. Kenapa benci, Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Millah apa itu, Bu? Ad-din, agama. Bagaimana agar umat Islam itu murtad dari Islam, hancurkan segala sisi. Wanita kondisikan malu berhijab, itu budaya Arab. Betul, Bu? Sekarang yang menghancurkan Islam itu berbagai. Satu, Syiah. Kedua, komunis atau PKI. Yang ketiga, Nasrani. Yang keempat apa? Hah? Liberal. Jil, jaringan iblis lokal. Mereka hancurkan struktur berpikir kita agar umat Islam jangan kembali ke Quran, back to Quran. Bagaimana mereka menghancurkan umat Islam? Sampai jam berapa ini boleh? Ceramahnya sampai jam berapa? Masya Allah. Ini jebakan ini. Nggak ada lagi, sebenarnya nggak ada lagi ya. Ini kena baju saya mahal loh ini, mahal dan baru lagi. Saya minta ganti rugi kalau baju saya kena ini. Bu, nggak ada lagi ya? Yang lain spidolnya ini kotor ya. Isi ulang jangan penuh, masih ada nggak? Ada sana, habis. Ada Pak ya? Bisa dihapus nggak? Oh bisa, makasih Pak. Kita ulang ya, Bu. Bunda, ternyata 1400 tahun yang lalu ada informasi dari Allah, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad, hancur. Bun, Pak, saya kalau dialog dengan pastor pendeta baik di Indonesia maupun luar negeri, selalu saya banggakan Islam. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya tidak bisa dirusak dan diacak hanya Al-Quran. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Satu titik pun tidak ada yang hilang dari Al-Quran sampai hari kiamat. Sering saya katakan, demi Allah saya tidak pernah bangga dengan Batak saya bangga dengan Islam saya. Kalau orang menghina pribadi saya, menghina Batak, silakan. Tapi agama dihina, kita harus bangkit. Allahu Akbar. Harus bangkit sampai titik darah penghabisan karena Al-Quran al-haq datangnya dari Allah. Kalau pribadi kita dihina, puji Allah, subhanallah. Tapi kalau Al-Quran dihina, kita harus bangkit demi Allah. Kenapa kita bangkit membela Al-Quran? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Allah, namanya Al-Quran, sidqa wa adla, benar dan adil. Karena orang yang kembali kepada Al-Quran apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, dijamin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak bersedih hati. Orang yang Al-Quran tidak akan pernah sombong ketika kaya, tidak minder ketika miskin, tidak merasa hina ketika dilecehkan orang, tidak pernah bangga ketika dipuji. Itu orang beriman, Pak. Kita jadikan Al-Quran bahasa bacaan terbaik, sandaran hidup kita. Bisa? Insya Bapak tahu sekarang. Pernah ke Amerika? Pernah ke Amerika? Belum? Kasihan ya. Di Amerika itu saya lihat, Pak, bacaan yang paling banyak adalah Al-Quran. Bahkan Paus Benediktus ke-14 di Vatikan, yang terbanyak dia baca malam hari bukan Injil tapi Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Yang menurunkan Allah yang Maha Tahu, yang membawa malaikat Jibril yang tidak dusta dan tidak pelupa, yang menerima Rasulullah yang sempurna, yang mendapat hidayah kita sampai hari ini di Indonesia. Sebuah bacaan yang mulia, enak dianalisa, gampang dibaca, menguntungkan mengamalkannya, berdosa meninggalkannya. Itulah Al-Quran, subhanallah.
Keunggulan kedua, umat Islam selalu bicara saya depan pastor dan pendeta. Pak pastor, demi Allah, satu-satunya agama di muka bumi ini yang orangnya bersih, suci, hanya Islam dan umatnya. Contohnya apa? Tidak sah kita sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau tidak air suci dan mensucikan. Secara teori medis dan uji klinis, Fanta, Coca-Cola, kopi itu bersih secara medis, tapi maaf, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi sayangnya umat Islam hanya membersihkan wudunya, tapi tidak membersihkan lingkungannya. Umat Islam sayang suci ketika berwudu, tapi tidak suci dalam ucapannya. Belum bisa mensolatkan kehidupan seperti dia solat dalam hidupnya. Rajin orang solat kadang masih jahat, suka mengaji tapi masih ngerumpi, suka sedekah tapi kadang masih serakah, berangkat haji tapi masih korupsi. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Fungsi ini belum sempurna pada diri kita. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.